Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dari Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23. Dalam pasal ini kita akan melihat beberapa peristiwa. Penyingkiran ke Mesir terjadi setelah kunjungan orang-orang Majus dari timur untuk mencari bayi Yesus ke Yerusalem. Mereka percaya bahwa bayi Yesus adalah Raja yang agung, karena mereka telah diberitahukan melalui bintang yang mereka lihat di timur. Dengan menempuh perjalanan yang jauh, mereka datang ke Betlehem untuk menyembah bayi Yesus dan menyerahkan persembahan yang berharga. Kedatangan orang-orang Majus dari timur mengagetkan Herodes Agung, yang pada waktu itu menjadi raja atas salah satu provinsi di Israel, yaitu Provinsi Yudea, yang wilayah kekuasaannya termasuk Betlehem. Mendengar berita dari orang-orang Majus, Herodes tidak saja kaget, tapi resah. Sehingga dia mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi untuk dimintai keterangan tentang kelahiran Raja Israel yang agung itu. Dan ternyata benar bahwa mengenai bayi itu telah tercatat dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Nah, mendengar itu keresahannya Herodes bertambah, dan keresahan itu membuat dia merancangkan pembunuhan. Apalagi setelah orang-orang Majus yang telah diminta oleh Herodes untuk kembali kepadanya memberitahukan di mana posisi bayi Yesus, tidak kembali karena mereka diperingatkan lewat mimpi untuk pulang atau kembali ke negaranya, ke daerahnya melalui jalan lain. Nah, hal tersebut membuat Herodes tidak saja resah, tapi geram. Akibatnya, terjadilah seperti yang kita baca dalam Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23. Inilah rangkaian peristiwa yang terjadi. Penyingkiran ke Mesir. Tuhan Allah tahu apa yang akan terjadi. Karena itu Tuhan Allah datang kepada Yusuf dan menyuruhnya untuk lari ke Mesir sampai waktu yang Tuhan sendiri tentukan. Dalam peristiwa ini kita belajar tentang Yusuf. Dalam Matius 1 ayat 9, dalam Injil Matius 1 ayat 19, kita sudah pernah membaca tentang Yusuf bahwa dia adalah seorang yang tulus hati. Artinya orang yang tidak mau mempermalukan orang lain. Dalam hal ini Alkitab mencatat Yusuf tidak mau mencemarkan nama Maria. Lalu di dalam Injil Matius 2 ayat 13 dan 14, kita belajar tentang siapa Yusuf. Dia juga adalah seorang yang taat. Bahkan kalau boleh saya katakan sangat taat. Coba kita baca ya, Matius 2 ayat 13 dan 14. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Ayat 14, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir.
Alkitab berkata bahwa Yusuf pun bangun. Tidak tunggu pagi, tapi malam itu juga. Inilah tindakan ketaatan pada suara Tuhan yang dia terima lewat mimpi. Perjalanan malam hari tentu sangat berisiko, tapi Yusuf taat. Di sini kita perlu introspeksi diri. Seberapa besar ketaatan kita pada suara Tuhan? Suara Tuhan tidak hanya lewat mimpi, tapi suara Tuhan selalu diperdengarkan pada kita setiap hari lewat Alkitab yang kita baca. Permisi, tanya ya. Baca Alkitab setiap hari atau tidak? Sangat disayangkan, banyak orang Kristen zaman sekarang masih bertanya, bagaimana mendengar suara Tuhan? Ini aneh tapi nyata. Tuhan sudah bersuara. Masalahnya adalah kita tidak punya waktu atau kita tidak memberi kesempatan pada Tuhan untuk ngomong. Jika itu engkau dan aku, mari bersama kita bertobat. Adakan waktu dan beri Tuhan kesempatan untuk bicara lewat Alkitab yang telah Dia sediakan bagi kita. Dan setelah itu, taatilah, lakukan apa yang Dia katakan lewat firman-Nya seperti Yusuf. Yusuf tidak menunda-nunda dan tidak pakai banyak alasan untuk melakukan perintah Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya kita melihat peristiwa berikutnya, yaitu pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ini dapat kita lihat dalam Injil Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18. Maaf, di situ tertulis 17 ya. Di sini kita melihat Herodes Agung dan kekejamannya. Herodes merasa tertipu oleh orang-orang Majus dan baginya bayi Yesus menjadi ancaman untuk kekuasaannya. Kemarahan Herodes tidak bisa dibendung. Akibatnya, terjadilah pembantaian atau pembunuhan bayi-bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Sejarawan Flavius Josephus menulis bahwa Herodes tidak pernah berhenti setiap hari membalas dendam dan menghukum siapa yang dianggapnya musuh. Josephus mencatat bahwa Herodes membunuh putra-putra dan istrinya sendiri karena dicurigai hendak menggulingkan tahtanya. Betapa kejamnya Herodes. Demi mempertahankan kekuasaannya, dia tega membunuh istri dan anak-anaknya. Selanjutnya, seorang yang bernama Ambrosius Theodosius Macrobius menulis pada abad keempat dalam bukunya Saturnalia. Ketika Kaisar Agustus mendengar tentang pembantaian anak-anak di bawah usia 2 tahun di Suriah oleh Herodes, yaitu raja orang Yahudi, dan diantaranya termasuk putra Herodes sendiri, Kaisar Agustus berkata seperti ini, lebih baik menjadi babi kepunyaan Herodes daripada menjadi putranya. Meskipun Macrobius sebenarnya menulis mengenai ritual agama Romawi dan tidak menyebut tentang Kristen sama sekali, tapi tradisi pembunuhan bayi-bayi oleh Herodes merupakan sesuatu hal yang nyata terjadi bagi masyarakat umum waktu itu. Dari peristiwa ini kita belajar supaya berhati-hati dengan nafsu untuk berkuasa. Jika itu terjadi, maka hati kita tidak lagi waras. Artinya akan dikuasai oleh setan
untuk melakukan keinginan, sekalipun harus mengorbankan orang-orang yang dikasihinya ataupun yang mengasihinya. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 4 ayat 23, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Amin. Selanjutnya, peristiwa yang berikutnya kita lihat kembali dari Mesir. Di situ kita melihat bahwa dalam peristiwa ini kita belajar bahwa rencana Allah adalah rencana yang tidak bisa dibunuh oleh siapapun. Nah, hal ini bisa kita lihat ya di dalam ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Setelah Herodes mati, kembali Yusuf mendapat petunjuk lewat mimpi untuk kembali ke tanah Israel. Di sini kita melihat Yusuf yang hidup taat kepada Allah, memiliki hikmat yang luar biasa. Dalam mimpinya hanya diberitahu untuk kembali ke tanah Israel. Tapi di Israel kan banyak kota. Kemana Yusuf harus kembali? Apakah Yusuf akan kembali ke Bethlehem? Karena waktu sensus penduduk, dia kembali ke Bethlehem dan di sana Yesus dilahirkan. Kita lihat di dalam ayat 22, di sana kita membaca, "Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea." Sebagai manusia, Yusuf juga takut ya kepada Arkelaus. Karena sesungguhnya Arkelaus, yaitu anak dari Herodes ini, tidak jauh berbeda dari ayahnya. Sama-sama kejamnya. Dan di situ dikatakan bahwa Arkelaus, dia menjadi pengganti ayahnya, Herodes, berkuasa di daerah Yudea. Karena itu Yusuf takut untuk kembali ke provinsi Yudea. Dan puji Tuhan, dia dinasehati dalam mimpi, sehingga Yusuf pun pergi ke daerah Galilea. Yusuf memiliki hikmat. Dia pergi ke daerah Galilea. Tapi kota yang mana? Karena di Galilea pun ada banyak kota. Nah, di sini kita melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Ternyata Yusuf memilih kota Nazaret. Kenapa Nazaret? Karena sebelumnya, kalau kita masih ingat ya, sebelumnya Yusuf dan Maria, mereka pernah berada di Nazaret. Ya, dan pada saat diumumkan sensus, baru mereka pergi ke Bethlehem. Nah, di sini kita melihat lagi-lagi penggenapan terjadi. Apa yang Yusuf pilih adalah sesuai dengan yang telah disampaikan nabi-nabi. Nah, dalam perjanjian lama, segala sesuatu tentang Yesus itu telah dinubuatkan. Artinya, telah tercatat dengan lengkap. Matius benar-benar ingin meyakinkan orang-orang Yahudi bahwa Yesus yang sudah lahir itu adalah Mesias yang telah dijanjikan. Kesimpulannya, yang pertama, perjalanan iman adalah berjalan dalam ketaatan seperti Yusuf. Yang kedua, tetap jaga hati agar tidak dinodai oleh nafsu dunia seperti Herodes. Dan yang ketiga, rencana keselamatan Allah
tidak dapat dibunuh oleh siapapun. Demikian yang bisa saya sampaikan dari Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 23. Untuk selanjutnya, mari kita berdiskusi bersama atau bertanya jawab di ruang grup WhatsApp. Saya persilakan kita semua untuk bertanya ataupun terlibat untuk menjawab. Dengan belajar bersama, kita akan memperkaya diri kita. Tuhan Yesus memberkati.